Riwayat kehamilan. Riwayat kehamilan. Ini kan ya, cek catatan medis klien terkait riwayat kehamilan sebelumnya atau persalinan sebelumnya. Kita harus mengetahui status kehamilan sebelumnya yang G2, P berapa, A berapa itu. Terus melakukan anamnesa, ditanya keluhannya seperti apa. Oh ya, ini ceritanya dari awal banget ya. Seperti biasa kalian harus memperkenalkan diri, menjaga privasi klien, menutup tirai, terus konfirmasi terkait identitas dari klien, ya kan? Itu kan salah satu pencegahan dari keselamatan manajemen patient safety ya. Jadi mengecek gelang identitas pasien, oke. Terus habis itu setelah kontrak, coba dikaji terkait apa yang dikeluhkan oleh ibunya. Misalnya ini ibu siapa nih namanya? Ibu Bunga. Ibu Bunga. Ibu Bunga, oke. Selamat sore Ibu Bunga, perkenalkan saya perawat di sini saya bertugas pukul 2 hingga 9 malam. Apakah saya boleh cek terlebih dahulu untuk gelang apakah Ibu bisa sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu sambil dicek gelang Identitas. Oke, baik, dengan Ibu Bunga ya Ibu. Ibu ada keluhan apa Ibu datang ke rumah sakit gitu kan. Terus dia mengatakan adanya mulas yang rasanya terus menerus gitu kan. Oh, bagaimana Ibu rasa mulasnya? Apakah hilang dengan istirahat atau seperti apa? Nah, itulah bisa kaji lebih dalam. Nggak perlu lama-lama sih. Yang penting pasti ada keluhan mulas biasanya. Nah, terus kaji terkait kesiapan psikologis klien dan keluarga terhadap proses persalinan. Ibu mulas itu berarti kita akan langsung mulai melakukan pemeriksaan yang tadi di skala 1. Apa yang harus dilakukan? Jadi periksa PPV-nya terlebih dahulu kan. Nanti kalau misalnya ujian, misalnya emang terburu-buru waktunya, karena mereka biasanya kalau ujiannya cukup 15 menit ya, dan rangkaian dari persalinan ini cukup panjang. Boleh teman-teman untuk ya mengeluarkan alatnya, terus sebutkan, tapi tetap harus sebutkan hasilnya. Berapa hasil dari tekanan darahnya, nadinya, respirasinya, gitu kan, suhunya, itu tetap harus disebutkan. Terus teman-teman melakukan pemeriksaan DJJ. Kemarin udah diajarin cara Leopold sudah ya kan ya, untuk menentukan posisi dari punggung janin sudah. Ya. Oke. Baik Ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan tekanan darah. Di sini tekanan darah Ibu normal ya Ibu, di 120/80. Untuk nadinya 90 kali per menit, untuk suhunya normal di 36,5 derajat Celcius, dan pernapasan Ibu normal di 20 kali per menit. Ibu, karena di sini Ibu ada keluhan ada keluhan mulas, saya akan coba cek terlebih dahulu ya untuk denyut jantung janinnya gitu. Ibu, saya izin membuka pakaian di area perutnya. Saya izin untuk melakukan pemeriksaan terkait denyut jantung janin Ibu. Udah kan, di Leopold dari bawah ya kan, ke atas, terus ditentukan bagaimana bagian punggungnya kira-kira di sisi mana. Nah, biasanya kan apalagi kalau misalnya udah mendekati persalinan, dia posisi punggungnya udah agak ke bawah ya gitu. Jadi kalau misalnya tergantung nanti bisa di sisi kanan atau sisi kiri, ya ke bawah. Terus kasih gel, jangan lupa siapkan tisunya juga. Terus persiapkan alatnya. Misalnya udah ada gelnya ya, sudah diposisikan juga gelnya di area punggung dari bayi janin. Terus kita arahkan dopplernya ke arah punggung janin, dihitung berapa normal dari DJJ-nya. Baik Ibu, ini hasil pemeriksaan denyut jantung janinnya dalam rentang normal di 140 kali per menit. Terus sudah kembalikan
alat Dopplernya, bersihkan area ibu. Saya belum buka ya, karena nggak ada gelnya juga. Nanti tapi jangan di primori ya kalau emang beneran. Nah, kita keluarin aja deh. Terus kita bersihkan area yang tadi terkena gel, kita kembalikan lagi, kita jaga dari privasi pasien. Ini Dopplernya dikembalikan, obatnya dimasukkan ke sampah non medis, masuknya dilepas. Nah terus di sini udah nih. Terus bagaimana tahu kalau misalnya ternyata dia udah fase aktif, fase laten? Dari mana taunya? Dari pembukaan kan ya. Kita cek dari ininya juga dimasukin ke dalam. Pokoknya semua yang tadi bahan-bahan yang kita sudah sebutkan itu kalau emang sifatnya dia masih di dalam bungkusan seperti ini, semuanya ditaruh ke dalam gitu, termasuk kayak alkohol swab juga ya. Mungkin Ini buka aja ya biar teman-teman ingat. Nah ini mas, walaupun jatuhnya kayak biru tadi kan, kalau misalnya masih area steril ya nggak masalah sih, atau mau lebih aman misalnya dijatuhin ke area yang apa, ke tutupnya sini, pokoknya dimanapun yang masih area steril kan. Misalnya merasa terlalu sempit gitu kan. Oke. Terus ini oksitosinnya anggaplah sudah dibuka, lumayan nanti buat kalian belajar daripada saya buka ya. Ini nanti dia tahu kan cara membuka ampul ya, titiknya di mana. Saya udah buka. Terus kita buka masa steril. Pasangannya supaya nggak ribet, kalian satuin dulu aja. Terus digulung ya. Jangan lupa pastikan bed railnya terpasang dengan baik. Tapi biasanya kita kalau misalnya dia udah mau bersalin kan pakai bed yang khusus untuk bersalin, emang nggak ada pinggirannya sih. Nah biasanya atau enggak nanti dibantu sama keluarganya di situ kan. Ibu permisi, saya izin untuk memasangkan perlak terlebih dahulu. Apakah bisa dibantu untuk miring ke sebelah kiri? Dan ibunya pasang perlaknya. Ibu izin untuk bisa miring ke sebelah kanan. copot perutnya. Oke, perlak sudah terpasang. Terus saya kartusnya juga sudah dilengkapi dengan squid. Terus lem untuk yang di bayi. Terus ada pasta steril, ada betadine. Oksitosin juga sudah dipatahkan ampulnya. APD juga sudah digunakan ya. Ini selanjutnya kita menggunakan handscoon steril. Nah, sebelum kita menggunakan handscoon steril, kita perlu mendekatkan ini. Sebenarnya bengkoknya ada dua sih, untuk selimutnya dan mohon dibantu untuk membuka pakaian bawahnya. Dekatkan bengkok, terus kapas DTT-nya boleh didekatkan, boleh enggak sih. Sebenarnya kita cukup ambil berapa kira-kira buat full hygiene? 4. Labia mayor, labia minor, terus dari atas ke bawah. Sebenarnya cukup 3 juga nggak apa-apa sih. Jadi kita mengambil posisi sini, putar ke sininya, terus nanti yang
minor mayor kayak gitu, terus dari atas sampai ke bawah gitu. Ini ceritanya adalah kapas DTT yang sudah terendam ya, jadi basah. Oke, kira-kira apa lagi sebelum melakukan pemeriksaan dalam? Kita buka ininya juga, jangan lupa untuk kasa DTT-nya. Terus kita pakai handscoon steril yang sebelah kiri. Jangan lupa cuci tangan. Ukurannya ya, supaya nggak buang-buang handscoon dan nggak menyulitkan kalian selama ujian. Jadi nggak cuman ribet karena perkara handscoon steril gitu. Oke. Baik Ibu, ini pakaiannya sudah, oh ya ini masih steril ya, jangan pegang-pegang. Pakaian bawahnya sudah dibuka ya Ibu. Saya izin untuk melakukan pemeriksaan dalam yang sebelumnya saya juga akan membersihkan area vagina Ibu terlebih dahulu. Terus langsung ambil 3 ya, langsung ambil 3. Yang pertama, cara bersihinnya gimana? Dibuka ya, jadi nggak cuma sekedar gini, tapi kita buka mulai dari labia mayor, keluar, diputar, buang. Masih punya 2. Minornya buka, terus putar lagi, buang, terus dari atas sampai bawah. Selesai. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan dalam. Nah, pemeriksaan dalam tuh pakai jari apa aja? Ya, 2 jari ya. Nah, saat melakukan masuk pemeriksaan dalam, jangan dibuka dulu. Jadi sambil dibuka, nah, dibuka, masuk ke dalam, di dalam baru diputar, dilebarin. Jadi masuk ini, diputar, dilebarin. Nah, cara untuk masuknya? melihat apakah seberapa lebar serviks ini terbuka ya. Kalau misalnya emang udah sampai kayak gini, berarti itu sudah pembukaan lengkap 10 cm. Kalau misalnya segini ya berarti nanti disesuaikan berapa sentinya gitu ya. Coba cara bukanya. Jadi masuknya gini, Putar. terus diputar, baru dilebarin. Nah, dari sini apa yang kalian rasakan ketika melakukan pemeriksaan dalam? Coba. Coba apa hasilnya? Sudah siap persalinan, porsinya sudah tidak teraba. Selaput ketuban utuh, ya kan? Karena kalau kalian masih bisa merasakan. Terus permukaan serviksnya berapa? Berarti udah 10 cm. Terus Hodge-nya berapa? Terus presentasinya apa? Biasanya itu presentasinya berarti apa? Kalau misalnya udah bisa persalinan normal, kepala, janin, ya presentasi kepala, pembukaan serviksnya, terus porsio itu nanti bisa dilengkapi lagi ya kalau misalnya emang ada yang kurang dari saat melakukan pemeriksaan dalam. Oke, nah dengan posisi tangan kalian kayak gini nih, tangan kalian masih di dalam, terus pembukaan serviks lengkap, tapi selaput ketubannya masih utuh. Nah, ntar ini harus dikembalikan ke posisi, nggak nyampe tangan saya. Ini ceritanya masih di dalam ya, tadi dengan posisi kayak gini. Nah, kalian ambil, nah ini kan agak susah nih posisinya. Nah, nanti bisa diposisikan aja bagaimana baiknya untuk mengambil untuk posisi alat ini. Kalau misalnya emang di kiri ya udah di kiri. Paan serviks 10 cm. Tadi untuk setengah koher yang sudah di pinggir diambil, dimasukkan ke dalam. Nah, cara memasukkannya itu menelusuri dari jari. Jadi ini kan ini di dalam. Kalian kan akhirnya akan menggunakan ini dengan tangan kiri kan? Nah, jadi
di dalam itu udah nggak perlu dilebarin, cukup kayak gini. Masukin, kan di dalam gini ya, dimasukin, menelusuri jari. Nah, kalian kunci, terus kalian gunakan tangan jari kalian untuk menoreh, kayak gitu, untuk menoreh dari selaputnya. Nah, saat mengeluarkannya juga menelusuri jari, jadi supaya tidak mengenai area jalan lahir ibu, jadi melukai, kan ini agak runcing ya ujungnya, jadi makanya harus kena tangan kalian gitu. Jadi Terus udah dipegang, pegang. masuk di dalam ya tadi dengan posisi udah ditutup ya, udah tidak dilebarkan. Terus masukkan dengan tangan kiri kalian menelusuri jari, udah sampai ujung. Nah, jangan lupa dekatkan bengkoknya ya. Lalu kalau sudah sampai ujung, torehkan selaput ketubannya, tarik, buka. jangan lupa keluarnya juga diputer lagi, diputer baru keluar. Keluarnya juga Oke. betul. Apa yang harus dikaji saat ketuban sudah pecah? Air ketubannya apa? Warnanya Jernih. Warnanya jernih kah, bercampur mekonium kah, atau ada darah kah, jumlahnya banyak atau sedikit, kayak gitu. Itu yang perlu kalian kaji. Oke, ini kan berarti udah siap dong kala duanya. Ketuban sudah dipecahkan. Terus apa yang perlu kalian sebutkan juga tanda-tanda lainnya? Ini handphone ganti 2 kali saat kapan aja dipakainya yang steril? Saat pas Saat mau apa? pemeriksaan dalam. Yang kedua, handphone sterilnya dipakai buat melakukan kala Kalau kedua. dua. Ya. Nah, tadi itu juga sebenarnya oksitosin. Yang pertama pemeriksaan VT, yang kedua kala. Digunakan saat nanti di fase kala 1 hingga kala 4 kalian semua masukin. Ini ceritanya sayang tangannya satunya masih belum pakai megang oksitosin, terus tangan kanannya ngambil squid ya, dipisah, dipinggirin, terus dituang, diambil, diisi sampai habis ya. Tahu kan ya, kalau diisi ini nggak perlu miring-miring gini, kalian giniin juga dia akan Nggak bakal tumpah. Ya, dan ini udah terisi dengan oksitosin. Kalian tutup kembali. Sebelum pakai konser yang Ini kedua. sebenarnya nggak pakai ya. Nanti sambil praktek terbimbing, sambil saya cek kesesuaiannya. Pakaiin handuk di atas perut ibu. Naruh bayinya nanti. Ya, Di situ untuk kalau kalian taruh lupa, bayinya nanti. nanti waktu ujian udah pura-pura nanya aja, penolong tolong taruhkan handuk. Pokoknya sebagaimanapun caranya kalian tetap melakukan dan tidak melupakan prinsip steril dan non sterilnya gitu ya. Kalau misalnya Tapi ya lupa, tidak digunakan sih, harusnya pura-pura kalian aja. melakukan secara sistematis semuanya. Menolong. Nah, setelah itu udah ya, kita sudah siap untuk bersalin. Ini tadi udah kotor ya, kita pindahkan bengkoknya. Kita nanti akan menggunakan bengkok yang baru lagi, yang di dalam set steril. Oke, kita sudah menggunakan handphone steril yang baru. Ini tidak ada di sini, sorry. Ya, handphone steril dengan keadaan masih steril. Ingat di pre-memory ceritanya saya tadi megang-megang apa ya? Ini juga warnanya bukan yang ini. Kita pasangkan duk. Nah, gimana cara memasangkan duknya supaya tidak kena ke yang lain? Nah, pasanginnya gini. Biar Ini ya. kita tahu. Jadi kan ada kemungkinan misalnya gini. Kalau kalian langsung taruh gini, kalian jadi kena tangannya ke area yang sini. Makanya kalian lindungi tangan kalian di area yang sini. Jadi kayak gini ya. Oke. Kayak gini. Terus barulah pasangkan di bawah bokong ibu. Udah. Nah. Udah. Berarti tadi Pasangkan air dengan cara yang ketubannya itu bikin gini kan aman nih. udah Kan sama-sama berserap. steril ya. Prinsipnya. Nah, oke, boleh ada satu orang bantuin saya ngeluarin Bunga. bayinya? Bunga. Bunga.
Oh beneran ada yang namanya bunga? Iya. Duduk aja di atas nggak apa-apa. Ketawa dia. Nah nanti kalau mau ujian Bunga beneran. atau lagi latihan, untuk memudahkan sebenarnya kepalanya diolesin baby oil dulu. Oh. Jadi supaya lancar nanti lahirannya. Bukan berarti di ibu beneran kalian olesin dulu ya. Ini yang untuk praktiknya aja diolesin aja. Ya udah sorry ya. Biasa. Iya, olesin dulu. Ih lucu. Mengkilat. Memori ya, ini lagi prepare untuk mengeluarkan bayinya. Oke. Tolong ya ngebantuin, dan perutnya pasti akan dibuka sih karena akan dibantu untuk ngedorong. Nah, gimana posisi tangannya saat ingin mengeluarkan kepala janin? Oh iya, ada hal yang harus dilakukan, yaitu mengedukasi bagaimana cara meneran dan bagaimana posisi melahirkan. Oke, jadi bagaimana cara meneran? Ada yang tahu? Meneran yang benar? Paham. Kan mengedan tanpa suara saat ada rasa mules, boleh mengedan, terus jangan berteriak, jangan menutup mata, ya. Jadi mengedannya tuh kayak dari tenggorokan. Coba kalian rasakan. Bunga. Ayo ibu. Ayo bu bunga. Gimana? Silakan Nanda. Ya kan nanti ada penolong ya, jadi ngobrol aja sama penolongnya, ceritanya dia jadi pasiennya. Baik ibu, itu tadi, jadi nanti saya akan membantu untuk melakukan persalinan bayinya. Coba Tapi berak. saya juga akan mengajarkan bagaimana cara meneran yang baik. Jadi ibu nanti boleh mengedan saat ibu rasa mulas. Nah setelah itu ibu tidak boleh mengedan yang berteriak atau bersuara, dan juga tidak boleh memejamkan mata. Nah setelah udah tahan aja ya. di sini Tahan ibu ya. boleh memilih ibu mau posisi bersalin yang seperti apa. Kayak Tanda ini. Ayo lu. Ini bu. Tadi sebelum ini bla bla bla, posisinya Makanya jangan asbun. coba tiduran. Bu bunga ini. Biasanya posisi yang umumnya Freeze. Under PT bu. pakai bunga Nah, tiduran. Nah, posisinya itu kayak gitu. Memang akan dilebarkan. Kayak jadi si ininya sikut bertemu dengan lipatan kakinya. Nah, bayang nggak? Nah, iya kan nanti agak bangun nggak? Semi fowler. Itu ya, jadi posisinya nanti diajarkan ke ibu. Ya, jadi dilebarin. Tapi bukan berarti kayak tadi yang pertama ya, contohnya kakinya diangkat enggak, kakinya tetap akan di bawah dilebarin. Jadi memeluk Oh. kayak gini. Oh. Kurang ini. Kurang gitu. Iya. Nah, pokoknya kayak gini ya. Jadi posisinya nanti gini satu. Nah, ini kan makanya ada beberapa posisi. Makanya kalian pakai rok tuh pakai celana panjang karena kan ada adegan-adegan seperti ini kalau lagi praktikum. Adegan. Siapapun bisa kena. Nanti pakai celana panjang. Ya. Itu posisi yang pertama. Terus bisa juga kayak ada posisi yang kayak jongkok. Jadi posisinya sebenarnya tetap sama kayak gitu. Si tangan ininya ada di lipatan kaki. Tapi posisi duduk kayak jongkok di atas kasur gitu. Jadi tetap kayak gini tapi jongkok. Nah kalau ini kan tadi posisinya kayak lagi tiduran kayak gitu. Jadi intinya ada beberapa posisi sih. Tapi pasti umumnya kita nanti juga posisinya kan yang kayak gini ya, yang awal ya, kan menyesuaikan dari posisi pentem
juga kayak gitu. Nah itu nanti kalau posisi-posisi persalinan ya bisa kalian pelajari sih sebenarnya. Yang penting di awal kalian menjelaskan beberapa posisi persalinan supaya ibunya juga bisa memilih kira-kira posisi yang nyaman untuk ibu itu yang mana kayak gitu. Boleh duduk? Suaminya, Bapak nanti selama ibunya bersalin mohon disupport kalau misalnya ibunya haus boleh diberi minum atau misalnya diberi makanan manis terlebih dahulu dan didukung supaya bisa mengeran dengan baik. Jadi itu penting untuk dijelaskan di awal karena akan mempengaruhi terkait kelancaran bersalin juga kan, karena kalau tadi posisi salah mengerang juga kepalanya bisa tersangkut jalan lahir, menyebabkan jadinya jadi hipoksia atau malah jadinya ada robekan kayak gitu. Semuanya hand soap steril juga sudah digunakan, duk juga sudah dipasangkan, handuk juga sudah dipasangkan di atas perut ibu sebagai pengalasnya nanti bayi. Nah sekarang kita ambil bengkok, udah boleh dekatkan bengkok. Ini kan saya udah pakai hand soap steril ya keduanya ceritanya. Kita ambil alat-alat yang memang dibutuhkan. Sebenarnya bisa lebih didekatkan lagi sih nanti karena takutnya akan menyusahkan gerak dari teman-teman. Oke. Nah, posisinya saat ingin mengeran yang pertama kali mengeluarkan kepala janin. Jadi kan ini ada duk ya di bawah. Duk itu kayak diambil kayak gini, terus ditahan sampai kayak gini. Jadi nahan bagian bawah perineum. Gini. Jadi benar-benar sampai kebuka banget, sampai rasanya tangan kalian ketarik. Nah itu barulah itu benar. Jadi kalian menahan perineumnya. Nah terus tangan kirinya di mana? Tangan kirinya di atas. Ya di atas simfisis ya, menahan sama seperti ini. Yang di bawah tadi pakai duk, ya kan? Pakai duk ditahan gini, di atas kayak gini. Oh iya, tadi saya lupa ngasih tahu tangan ketika mencahin ketuban. Jadi tangan kanannya kan di dalam tuh mau menoreh. Sebelum menoreh tangan kirinya di atas kayak gini, nutupin supaya air ketubannya nggak muncrat. Oh iya. Maaf ya kalau tidak sistematis nanti tolong diurutkan. Karena pasti ada aja nggak semulus itu kayak kalian lagi ujian praktik pasti kan di tengah-tengah dijelasin dulu, digeser dulu, kayak tadi tiba-tiba ada yang tiduran ya kan ya. Oke. Terus boleh sekarang dibantu untuk apa? Ngedan. Bung. Ibu apakah sekarang sedang terasa mulas? Iya. Untuk mengedan ya Bu. Bantu Ibu. Ngedan Bu. Ngeden makanya Bu. Ya, kepala, lahir. Ayo sayang. Iya terus Ibu. Ya, ini kan udah nih kepala bayi lahir kan ya. Nah kita ambil kasa steril untuk membersihkan area wajah bayi. Kita bersihkan. Oke. Nah terus dia akan tadi putar paksi luar, itu otomatis sebenarnya. Dia akan menyesuaikan sisi dari punggung. Kalau misalnya ternyata punggungnya tadi di area sebelah sini, berarti dia akan putar ke sini. Nah, ini sebenarnya didiemin juga nggak apa-apa. Dia putar paksi luar, teman-teman cukup ngomong kayak gitu, nanti penolongnya akan bantu untuk memutarkan. Oke, putar paksi luar. Terus kita cek di area leher itu ada lilitan tali pusat atau tidak. Oke, tidak ada lilitan tali pusat. Udah. Ya. Nah, udah nih udah putar paksi luar kan ya, udah menyesuaikan posisi dari punggung. Ini bayinya agak kesengklek dikit ya. Oh iya. Dia serius bentuk bayinya. Nanti nggak tahu kalian mau pakai yang mana karena ada berbagai macam model bayi. Nah, caranya adalah sekarang kita waktunya adalah
bahu dari janin. Jadi seperti ditarik ke bawah, dibantu gitu. Tarik ke bawah, tarik ke atas. Nah, terus mulai bahu lahir. Nangis mulai disanggah karena nanti kita akan siap-siap untuk mengeluarkan keseluruhan dari badan bayi kan. Oke. Gimana tuh kalau di masa depan gitu? Ya, ini ceritanya masih nempel ya. Tolong ditaruh di atas. Di atas kamu, Bung. Handuknya. Jamur ya? Oke, terus langsung ditaruh di sini. Terus habis itu diperiksa Apgar skornya berapa. Langsung aja sebutin hasilnya normalnya berapa. 9/10 gitu kan. Terus jangan lupa diambil tadi suctionnya ya untuk membersihkan area hidung dan mulut. Jadi pencet, masukin ke hidung, tarik, buang, pencet lagi, tarik hidung satunya, buang. Itu dalam posisi nangis. Terus mulut, pencet dulu, masukin, buang. Oke? Ini ya, siapa tahu ada Udah selesai bayinya. Terus sekarang kita akan diinisiasi menyusu dini. Ibu boleh bayinya lahir, disebutin juga ya, bayi lahir pukul 16.00 dengan jenis kelamin perempuan. Susuin Bung. Biasa. Gak apa-apa kayak biasa. Ya, terus ibu boleh Kayak dibantu biasa. untuk inisiasi menyusu dini terlebih dahulu. Ya, terus misalnya ditengkurupin ya bayinya. Ya, ditengkurupin kan. Ya. Ini masih menempel di area bayi, plasentanya. Nah, setelah itu kita mengecek perutnya nggak ada menurutnya soalnya. Nah, terus mengecek tadi apa untuk memastikan sebelum masuk ke kala 3. Ada janin lagi apa enggak? Oke, ada janin kedua atau tidak. Jadi kita mengakses uterus ibu, terus pastikan tidak ada janin Kedua. Terus tidak ada janin kedua, maka kita akan mulai masuk ke manajemen kala 3. Kalau tiga itu buat Pertama lahirin kita akan placenta. klaim dulu. Injeksi oksitosin untuk placenta. Boleh. Nih, kita balikan dulu bayinya. Ya. Bukan pastiin dulu nggak ada janin kedua, terus baru Kita injeksi balikan oksitosin. bayinya. Nah, ini ceritanya masih tersambung dengan bayi ya. Iya. Jadi diurut gitu. Untuk saat ngeklaim itu diurut. Nah, terus saat ngeklaim pastikan kita melindungi area tangan kita melindungi area bayi supaya tidak terkena dengan klaim. Jadi misalnya gini. Digituin. Emang gitu. Seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kan bayi masih nangis-nangis, gerak-gerak. Kalau misalnya kita langsung kayak gini, ada kemungkinan dia terluka. Ya, jadi makanya lindungi, ambil, terus baru klem. Nah, udah diklem. Satu klemnya, kan? Atau bisa langsung pakai klem yang ini, yang umbilical cord. Ya, jadi langsung aja klem yang pertama langsung pakai ini. Atau misalnya tadi kalau lupa terus mau baru mau dipasang ya silahkan. Mau pakai ini juga boleh. Ada triknya juga untuk membukanya. Kalau kalian, karena ini kan nggak banyak nih, nanti biasanya pakai pinset bisa dibuka lagi. Nah, terus kita klaim lagi untuk yang kedua, karena di tengah-tengahnya kita mau potong. Nah, ini kita urut dulu, kita urut lagi, diurut supaya nanti ketika kita memotong darahnya itu nggak muncrat. Jadi di dalam tali plasenta itu isinya kan tadi ada pembuluh darah ya. Makanya kalau misalnya kita nggak klaim, nggak kita urut, pas kita potong bisa-bisa tuh darahnya memuncrat gitu. Sama seperti tadi prinsipnya, setelah diurut melindungi dari area bayi. Sekitar 5-10 cm lah ya. Oke, udah kan? Terklaim 2. Terus kita lakukan pemotongan yang di
ya kayak gini, potong. Oke. Terus ini ceritanya sudah terlepas ya dari bayi. Di bayi pasti ada sisa tali plasenta yang tertinggal menggunakan umbilical cord-nya. Nanti bisa disesuaikan saja. Oke. Berarti kala 2 selesai? Selesai. Nah, terus apa prinsip dari manajemen kala 3? Steril atau unsteril? Atau bersih? Bersih. Nah, sebenarnya di sini walaupun prinsipnya bersih, tetap kalian karena tadi sudah bercampur dengan darah ya, sebenarnya prinsipnya steril sih, cuman tidak masalah karena handscoon yang digunakan pun sama pas yang kala 2. Makanya kalian harus menyediakan foam berisi air DTT dan klorin. Gunanya untuk apa? Buat kalian cuci tangan. Nah, jadi cuci tanganlah dengan klorin. Terus nanti ada handuknya ya, jadi tidak hanya washcloth. Ini washcloth kan nanti untuk memandikan dan membersihkan. Nanti ada handuk buat kalian ngeringin tangan kalian. Kayak gitu, nanti pas ujian ditulisin mana klorin, mana air DTT gitu. Ini kan ada bekas-bekasnya nih. Nah, itu kemarin emang kayak gitu. Jadi kalian cuci tangan dulu dengan misalnya ini klorinnya ya, sini ya, klorin. Terus dibilas dengan air DTT kayak gitu. Oke. Nanti dihandukin. Udah, masih pakai handscoon yang sama dari pas kalian masih kala 2. Itu nyuci tangannya dalam posisi kita Selanjutnya masih kita akan pakai masuk ke handscoon manajemen yang kala 3. Tadi kan Janin juga udah diperiksa ya. Apa yang dilakukan di manajemen kala 3? janin plasenta ngelahirin. Plasenta. Apa tanda-tanda kelahiran plasenta? Tali pusar memanjang. Terus apa lagi? Darah memuncar. Terus kontraksinya uterus juga terdapat kontraksi uterus yang ditandai dengan uterusnya terasa bulat gitu ya, atau keras. Nah, sebelum itu kita akan melakukan pemberian oksitosin. Tadi ini juga ya, Siap dapat tausiah tindakan ini. nanti bisa disiapkan alkohol swab, terus Firasat gue Arjun dapat tindakan ini. Aku kalau pas uji jangan tremor ya. Lagi kan dan digantikan baju. Oke. Terus jangan lupa kita juga melakukan TTV ulang ke ibunya. Jadi tetap tuh dipantau. Tadi kan kala 1 udah, terus berlanjut kala 2, terus sebelum melanjutkan kala 3 kita juga perlu melakukan TTV. Terus baik ya ibu, saya izin untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah terlebih dahulu. Baik, pemeriksaan tekanan darah ibu masih di rentang normal ya bu, di 120/90 untuk nadinya dan lain-lain disebutkan kayak gitu. Atau bisa juga bilang nurse atau penolong kedua gitu ya, atau asisten minta tolong untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Nanti kalian tetap harus sebutkan hasilnya gitu. Tadi kan udah ya, bayi sudah diserahkan, tanda-tanda vital juga sudah dicek. Sekarang saatnya kita lanjut ke kala 3, penyuntikan oksitosin di 1/3 paha anterolateral ya. Oke. Ibu boleh dibantu untuk miring sedikit ke sebelah kiri ya kan, pastikan agak diangkat ya. Di 1/3 paha. Gimana cara ngitungnya? Dari coba gimana? Iya, coba. Oke. Udah, terus berarti di swab, dibuka spuitnya, terus disuntikan. Gimana kalau nyuntik IM? 90 derajat ya, 90 derajat, terus di aspirasi terlebih dahulu. Oke, ini kan caranya gini ya. yang Suntikan, terus injeksi yang nggak perlu diaspirasi itu yang keluar darah, maka langsung antibiotik kan. disuntikan. Iya, Jadi yang teman-teman kulit maksud keluarin saya. aja Iya, oksitosinnya, intravenous. basah ke ini nggak apa-apa. Di swab. Oke.
ininya kalau misalnya emang ribet langsung buang ke safety box ya. Jadi nanti langsung buang ke, oh ini ada safety boxnya di bawah. Kalau emang misalnya belum sempat, ketika nanti harus dibereskan, dipisahkan mana yang harus masuk ke klorin, mana yang dibuang ke tempat sampah medis, non medis ya. Oke, oksitosin sudah diberikan, maka ada tanda-tanda kelahiran plasenta. Di massage uterusnya ternyata kontraksi uterus uterusnya teraba keras, darah terlihat memuncar dan tali pusat memanjang. Oke. Sekarang saatnya sebelumnya sebenarnya ada juga, saya nggak tahu di sini ada atau enggak. Jadi sebelum kita mengeluarkan plasentanya tuh kita juga bisa cek kandung kemih. Cek kandung kemihnya terlebih dahulu. Teraba penuh atau tidak. Kalau penuh kan biasanya dualness ya. Kalau ya kan? Ya. Kalau misalnya nggak ada isinya, apa tim? Apa ayo? Masa pengajian jengjet ya itulah. Coba ayo masa pengajian ini namanya tuh Yang tadi buat bacain bukan? Beda. apa? Ayo namanya. Oh beda, tapi mirip bentuknya. Ada namanya, nanti tolong dicari ya. Nanti kita bertemu di praktikum, kalian udah harus tahu namanya apa ketika lagi praktek. Oke, ini kalau misalnya emang ternyata kandung kemihnya penuh, boleh dikeluarkan menggunakan ini. Caranya dimasukkan ke uretranya. Nah, jadi kayak gini. Terus nanti baru ditarik, dibuka. Nah, jangan lupa nanti di bawahnya ditadahin sama bengkok ya. Karena nanti urinnya akan keluar. Baru dibuka, taruh, terus nanti urinnya keluar. Nah, nariknya sama, begini lagi. Jadi mengikuti bentuk dari uretranya. Seperti itu. Kalau misalnya emang ternyata kosong kandung kemihnya, ya nggak perlu kalian melakukan tindakan ini. Jadi ini sebenarnya tambahan sih. Kayak gitu. Oke. Terus tadi tali pusat sudah memanjang. Nah, kalau bisa memang tetap gunakan 2 klem. Jadi tadi umbilical cordnya ada di bayi. Terus kalian tetap menggunakan 2 klem. Nah, gunanya adalah ketika misalnya ini kan panjang nih, kalian nggak mungkin kan nariknya dari sini. Nah, pasti kan kalian akan mendekatkan salah satu klem ke sekitar 10 cm dari area vagina gitu. Jadi nggak mungkin kalian narik dari sini, gitu. Nah, ini klemnya kalian lepas, karena kalau misalnya kalian hanya pakai 1 klem, terus klemnya kalian lepas, ini kalian dekatin ke sini, ada kemungkinan darahnya akan muncul kemana-mana. Jadi tetap gunakan 2 klem. Ini tetap terpasang, 1 klem yang terjauh kalian dekatkan ke area yang lebih dekat. Oke. Tanda-tanda plasenta sudah ada. Tanda-tanda kelahiran plasenta sudah ada. Terus kalian tangan kirinya pegangnya itu dorsokranial atau di atas dari sifisis itu, menahan uterus. Jadi supaya uterusnya itu nggak ketarik keluar. Jadi kayak agak kan uterusnya udah semakin turun tuh. Ya, jadi kayak gini, ditahan, agak didorong, menahan. Terus kalian regangkan tali pusatnya ke bawah. Caranya gimana? Caranya gini. Kayak gini ya. Terus ditarik gitu. Jadi sebenarnya kalian tuh tidak menarik, tapi meregangkan tali pusat. Nah, ini udah kayak gini, tangan kiri begini, diregangkan ke bawah, ke atas, ke bawah. Nah, tolong bantuin lahirin lagi. Ya. Sebenarnya nanti nggak apa-apa sih kalian agak narik, tapi bukan berarti narik ya. Sebenarnya kalian meregangkan. Oke? Nah, terus kalau misalnya 1/3 dari badan plasentanya sudah lahir, ketika kalian tarik seperti ini, maka kalian tangkap dari badan plasentanya ini dan keluarkan dengan cara memutar searah jarum jam. Oke? Ini kan udah nih 1/3 ya. Terus
diputar, putar. Terus ini kan ceritanya selaputnya ya, selaput dari plasentanya ya. Misalnya masih ada yang tertinggal di dalam nih, kayak gini, masih nyangkut di dalam. Nah itu kalian ambil dari salah satu klem yang tadi kalian pakai, ambil aja yang paling terdekat, karena kalau yang paling ujung takutnya belum kalian urut, jadi darahnya keluar. Terus diputar di klem, diputar kayak gitu. Jadi sebenarnya kalian yang sebelah kiri saya ngeliat nggak sih? Enggak. Ya, oke, gini deh. Tadi pas lahir plasenta tadi ngeliat gak? Enggak. Ulang, Bu. Ulang ya. Tadi ya udah didekatkan. Perutnya dinaikin. Apa ditetar ya? Yang sini maaf kalau saya pantatin, tadi udah lihat kan ya? Maaf ya kalau enggak, ya silahkan disesuaikan. Tadi ya ditekan area uterusnya, lalu ini juga sudah didekatkan klemnya, tangannya mulai meregangkan tali plasenta, tarik ke bawah, ke atas, tarik, bukan ditarik ya, sorry, meregangkan. Nah terus Berarti ini dia lahir lahirlah sendiri. sepertiga dari badan plasentanya, terus diputar searah jarum jam, putar, terus ini misalnya masih ada plasenta, selaput yang selaput, tertinggal, diputar keluar. Oke. Nah terus jangan lupa setelah mengeluarkan plasenta tadi di massage uterusnya selama 15 detik. Kita massage uterusnya. Terus kita ambil sebelum kita ambil kom, kita akan melakukan pengecekan terkait kelengkapan dari plasenta. Nah, apa aja tadi yang perlu dicek dari kelengkapan plasenta? Tapi ada juga yang nyangkut di dalam Selaputnya, terus kotiledonnya, terus diameternya, panjang tali plasentanya, terus arteri venanya, sama ini apa sih namanya? Kayak titik perlekatan tali plasentanya itu ada di tengah atau di pinggir, kayak gitu. Meter diukur kira-kira diameternya berapa, terus panjang tali plasentanya. Panjang tali plasenta yang ada pada plasenta sepanjang 40 cm, yang ada pada janin 5 cm. Berarti panjang tali plasenta 45 cm. Oh ya, saya ingat. Insersinya di tengah, kayak gitu. Nah terus selain kita mengevaluasi kondisi dari plasenta, kita juga mengevaluasi kondisi dari uterus ibu. Tapi nggak apa-apa, kita boleh kita masukkan ke kom, terus serahkan ke keluarga pasien. Bapak atau ibu ini adalah ari-ari atau plasenta dari adiknya. Silahkan saya berikan apa? Adik-adik bayi. Kirain adik ini. Ya, ini bisa disesuaikan dengan tradisi atau budaya dari bapak atau ibu sekali. Oke, udah dikasihkan ya, ini ceritanya udah beres. Tidak, atau adanya robekan pada atau tidak, gunakan kasa steril, dikasih betadine. Ya, nanti teman-teman tuang lebih banyak juga nggak masalah. Terus dibuka area vulvanya ibu, kita tap untuk mengecek apakah ada laserasi. Dilihat, oke, tidak ada laserasi, terus tidak ada robekan pada perineum. Selanjutnya kita akan membersihkan ibu. Nah, di sini juga bisa dievaluasi lagi terkait TTV-nya ibu. Jadi kan ada juga kan karena ini udah masuk KAL 4, TTV tadi di 1 jam pertama. Ini buat bilas. Nah ini kalau bisa kita
tempat dulu. Oh enggak, kita bersihkan area ibu dulu pakai air DTT. Tadi yang DTT mana ceritanya ya? Yang gitu. Yang itu. Yang itu. Pokoknya itu dicek ya, DTT yang klorin terserah yang mana, pokoknya harus benar posisinya. Ini ceritanya DTT kita bersihkan dulu. Dari area mana kalau bersihin tuh biasanya? Terjauh. Terus ke yang Terdekat. enggak, prinsip bersih Oh. kotornya. Dari bawah ke atas. Ya udahlah, bebas, pokoknya dibersihin. Biasanya kita bersihin dulu kan samping-sampingnya kan, yang kotor kan terakhir kan. Bersihin ya kan, terus dibilas, dibersihin lagi ya, semuanya udah dibersihin pakai air DTT. Terus kita angkat ininya, underpadnya. Izin ibu boleh dibantu untuk miring ya, ceritanya udah miring ya. Nah, pastikan yang sampah-sampah tadi yang ada di underpad itu sama di duk darah-darah atau misalnya ada jaringan-jaringan yang tertinggal itu tidak tumpah. Jadi tadi nutupnya duk itu jangan sembarangan. Jadi kalau taruh aja. Ini ceritanya misalnya duk sama underpad, jadi kayak menutup. Jadi apa yang ada di sini itu misalnya mau ada asa, mau ada apa, itu nggak jatuh keluar ya. Itu perlu diperhatikan juga. Jadi sebagai perawat itu estetika juga diperlukan gitu. Nah, ini udah dibuang ke sampah infeksius. Oke. Datanya udah dibuang ke sampah infeksius. Terus kita bersihkan area perlaknya. Kita bersihkan area perlaknya. Ibu bisa dibantu untuk diangkat pantatnya, mohon ditahan. Agak diangkat. Nah, kita bersihkan dulu dengan cairan klorin semuanya. Bersihkan dengan air klorin. Terus gunakan lagi air DTT. Bersihkan dengan cairan. Terus pastikan ini kering ya. Baru boleh Habis itu pakai air DTT. itu lagi. Kembalikan. Nah, terus tadi kan handuknya cuma satu ya. Handuknya cuma satu. Nah, makanya kalau bisa DTT itu disinfeksi tingkat kata yang dikira. pas di awal pakainya bedong buat bayinya. Gitu. Nah, ceritanya kita mulai siapkan untuk alat. Nah, ini tadi handuknya ya. Jadi tadi dilap kan ibunya, setelah dibersihkan dengan air DTT dilap. Terus gunakan ini pakaian dalamnya beserta pembalutnya. Terus taruh. Terus udah selimutin lagi. Nah, Alhamdulillah. kayak gitu ya kalian. Ini kalian, saya praktekin 1 jam, kalian nanti harus bisa ujian 15 menit. Ya. Nah, terus tadi kan ceritanya nih saya pakai APD. Nah, apronnya itu juga perlu dibersihin. Jadi gunakan apronnya, menggunakan air klorin terlebih dahulu, bersihin. Terus pakai air DTT, bersihin lagi. Baru setelah itu kalian mulai melepaskan keseluruhan APD yang kalian gunakan. Kalau udah bersih semua kan, udah lepaskan bootsnya, Google dan lain-lain. Prinsipnya tetap diperhatikan. Apa yang pertama dilepas, apa yang terakhir dilepas. Ya. Sama itu. Gitu. Nah, terus ya udah berikan reinforcement positif ke ibunya. Selamat ya ibu sudah melahirkan anaknya gitu. Terus ya kalian jelaskan, tadi kan juga sudah dijelaskan ya, lahir seorang anak perempuan jam berapa dengan kondisi yang seperti apa juga sudah dijelaskan. Terus kontrak waktu untuk saya izin datang lagi 15 menit lagi untuk memantau tekanan darah ibu. Oke, ibu bisa beristirahat kembali. Oke, selamat sore dan seterusnya. Alhamdulillah. Siapa namanya ini? Nama bayinya siapa nama bayinya? Namanya siapa, Bu? Sapira. Nah, Gesan.